Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan menyatakan kepada kita soal tindakan penyesalan, ya. Soal tindakan manusia yang menunjukkan penyesalan dirinya sebagai manusia berdosa, tetapi sekaligus menunjukkan manusia yang seolah-olah mereka itu adalah orang benar, tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah mengakui kesalahan mereka, atau mereka menutup-nutupi apa yang menjadi bagian terdalam dari diri mereka, yang kalau di bacaan Injil lain Tuhan mengatakan seperti kuburan yang busuk. Itu. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, Yesus pada bacaan yang telah kita dengarkan tadi melukiskan tentang manusia atau dua tipe manusia itu dalam sebuah perumpamaan tentang dua orang anak. Ya. Dalam perumpamaan itu Tuhan mengangkat perumpamaan seorang ayah yang menyuruh dua orang anaknya untuk bekerja di kebun anggurnya. Sang ayah mendekati yang sulung dan mengatakan, "Anakku, pergilah bekerja hari ini di dalam kebun anggur." Anak itu menjawab, "Ya, Bapa," tetapi tidak melakukannya. Di sini ya, Tuhan menampilkan sosok anak yang sulung ini sebagai pribadi atau orang-orang yang menutup diri, yang pada waktu itu menurut Yesus itu adalah bisa dibilang orang-orang yang menganggap dirinya suci, seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi dan sejenisnya, ya, atau barisan-barisan mereka yang menganggap diri suci, ya. Jadi Tuhan mengangkat anak sulung ini menggambarkan posisi mereka. Jadi ketika Yohanes datang, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Ketika Yohanes mengajarkan kebenaran, tapi mereka tidak mengakuinya dan berpura-pura bahwa apa yang dikatakan Yohanes itu tidak menunjukkan suatu kebenaran, ya. Sehingga mereka itu menolak Yohanes, ya.
Demikian pun dengan Yesus sendiri pada akhirnya, bahwa mereka tidak mau menerima Yesus ya, karena menutup dirinya, karena sudah merasa bahwa mereka itu orang yang paling benar ya, atau mereka tidak membutuhkan lagi hal-hal lain yang membentuk suatu kebenaran baru dalam diri mereka. Sebab bagi mereka kebenaran baru itu hanyalah merongrong kemapanan yang mereka miliki selama ini, atau apa yang menjadi tradisi mereka ya, yang selama ini mereka sanjung-sanjung sebagai sebuah nilai atau norma yang memang sudah pas untuk diterapkan. Dan padahal sesungguhnya itu semua sudah diubah sedemikian rupa oleh mereka untuk sebuah kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Sehingga kita bisa pahami bahwa mengapa mereka sampai menolak Yohanes maupun Yesus sendiri ya. Lalu kemudian untuk anak yang kedua, anak yang bungsu mungkin, itu Yesus mau menggambarkan para pemungut cukai dan perempuan-perempuan yang sundal ya. Jadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Artinya di sini anak kedua ini digambarkan oleh sebagai posisi mereka, pemungut cukai dan perempuan sundal, mau menggambarkan bahwa seorang manusia atau manusia yang berdosa ya, manusia yang berdosa, tetapi kemudian mereka itu menyadari dirinya sebagai orang-orang berdosa. Tidak hanya sebatas kesadaran seperti itu, kemudian mereka itu masuk ke dalam kebenaran itu. Sebagaimana kita telah mendengarkan pada bacaan-bacaan sebelumnya, di mana para pemungut cukai mengatakan kepada Yohanes, kalau kami apa yang mesti kami buat untuk memperoleh pertobatan atau bisa menyambut sang juru selamat yang akan datang itu. Nah, di situ ada sebuah ungkapan penyesalan, atau mereka itu ingin mencari sebuah jalan baru dari sebuah tindakan mereka yang dianggap bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kemudian Yohanes menunjukkan yang terbaik untuk mereka. Demikian pun prajurit-prajurit. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa orang-orang pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu memang sungguh-sungguh menerima Yohanes sebagai pembawa atau pewarta kebenaran Allah. Sehingga mereka pun terbuka pikirannya, terbuka hatinya, lalu mengambil sebuah tindakan kepada suatu pola tindakan baru, di mana mereka mencintai kebenaran, di mana mereka menerima kebenaran di dalam kehidupan Yesus sebagaimana yang telah diajarkan oleh Yohanes. Dan di sini Yesus memuji mereka, bahwa mereka itulah sebenarnya tipe orang-orang yang memang pantas dan layak untuk menyambut Allah yang akan datang. Mereka menyesali perbuatan mereka, lalu kemudian melakukan kebaikan. Tipe pertama, mereka menjawab ya, menganggap diri benar, tetapi tidak melakukan kebenaran. Artinya kan pada hari ini Tuhan menggambarkan dua tipe manusia yang memang yang satunya penuh dengan kemunafikan, tapi yang satunya itu penuh dengan penyesalan dan selalu mencari kebenaran. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita tak jarang kita mengalami pengalaman tipe manusia pertama, di mana kita merasa diri paling benar dari yang lain, atau merasa diri bahwa orang lain itu tidak mempunyai pengaruh positif untuk sebuah kehidupan, atau orang lain itu dianggap tidak memiliki suatu nilai, dan oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang rendah. Sadar atau tidak sadar, pada kesempatan itu kita sedang mencederai diri sendiri ya, atau sedang menjerat diri sendiri kepada suatu tindakan kejahatan, atau suatu tindakan yang tidak diakui oleh Tuhan sendiri, bahwa itu adalah suatu perbuatan yang menunjukkan posisi sebagai anak-anak Tuhan, atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai ya orang-orang munafik pada zaman Yesus ya, yang memang selalu merongrong atau membatasi ruang gerak dari para nabi maupun Yesus sendiri untuk mewartakan kebenaran. Dan tipe yang kedua mungkin kita juga alami, tipe kita manusia yang menyesali diri kita, yang menyesali perbuatan-perbuatan kita yang tentunya diwarnai oleh dosa, lalu kemudian kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu
sebuah tindakan di luar kehendak Allah. Tentu di sini memang tidak terlepas dari usaha kita mencari kebenaran itu. Sebagaimana para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang menyesali dosa-dosanya lalu mencari kebenaran itu. Mereka pergi kepada Yohanes Pembaptis dan pergi kepada Yesus untuk mendengarkan ajaran-ajaran mereka. Sehingga terjadi sebuah perubahan pola perilaku dari perilaku yang lama kepada perilaku yang baru. Dan perlu kita sadari juga bahwa mereka itulah atau posisi diri kita itulah yang kemudian Tuhan mengatakan mereka itulah yang akan mendahului kamu ke dalam kerajaan surga. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, semoga bacaan hari ini tetap meneguhkan iman kita agar dalam penantian ini kita tetap bersuka cita, tetap merasa gembira menantikan kehadiran Tuhan yang sebentar lagi akan lahir untuk kita. Dan tentu di sini kita tetap mendengarkan kebenaran yang berbicara kepada kita melalui kitab-kitab suci maupun ajaran-ajaran para uskup, imam, diakon dan para katekis rohaniwan-rohaniwati lainnya yang senantiasa mau melayani Tuhan untuk kita. Semoga penantian kita tetap kita jaga agar kita pantas dan layak menyambut Sang Juru Selamat kita. Amin.